Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti beserta ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Baik hak mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apa sebenarnya hak itu? Mari kita baca teks berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya, yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti. Melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia yang lainnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulis sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat,
kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf, dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat bacaan teks non-fiksi yang telah kita baca tadi dan tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf keempat, hak mendapat tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf kelima, kalimat utamanya adalah masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya adalah hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, sekarang kita telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal berapakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Hak-hak warga negara tersebut antara lain: yang pertama, hak warga negara Indonesia adalah hak mendapat perlindungan hukum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, pasal 28E ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 7. Mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan di dalam pasal 28H ayat 1. Anak-anak, silahkan kalian catat hak-hak warga negara Indonesia beserta pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kita lanjutkan lagi cerita tentang kegiatan ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian?
Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa saja perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Upaya mempertahankan NKRI, sikap yang pertama yaitu cinta tanah air. Contoh perilakunya yaitu melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar. Sikap mempertahankan NKRI yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan antara lain berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari negara lain, dan menolong siapa saja. Sikap yang ketiga yaitu rela berkorban. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, dan bersedia menolong dengan harta. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.